Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Lulu Ilmaknun. Saya dari program studi PGSD. Di sini saya akan membacakan sejarah kepanduan di dunia dan di Indonesia. Baiklah, saya akan membacakan sejarah kepanduan di dunia. Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai saat Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut untuk panduan acara perkemahan yang dirintis pada tahun itu. Buku ini sangat laris bahkan di luar Inggris, sehingga mulai bermunculan organisasi-organisasi pramuka yang ditunjukkan pada anak laki-laki. Pada tahun 1912, Baden-Powell bersama adik perempuannya Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Girls Guides. Pada tahun 1916 mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamai SCAP, Anak Serigala. Pada tahun 1918 kemudian berdirinya organisasi Rover Scout yang ditunjukkan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Baden-Powell kembali mempublikasikan bukunya Roving to Scoutsuccess pada tahun 1922 yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampainya menuju pantai kebahagiaan. Tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympus Hall, London, kegiatan Jambore dunia pertama kali diadakan dan diikuti sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Dalam kegiatan tersebut, pada akhirnya Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Baiklah, di sini saya akan membacakan sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, yang kedua gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan yang ketiga gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Pertama, gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama Nederland Indische Verdichtingsvereniging atau NIPV, atau dalam bahasa Indonesia dikenal bersatu padu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari sehingga terbentuknya panduan sementara pada tahun 1937. Dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antara Pandu Indonesia. Kemudian tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI). BPPKI melakukan kegiatan Perkemahan Kepanduan Indonesia (OME). Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Pada saat penjajahan Jepang, gerakan pramuka masih berjalan dan masih bisa bertahan, namun di saat Jepang menyerang pada Belanda, banyak tokoh panduan Indonesia yang ditarik masuk ke Ibondan, Peta, dan Sinendan. Jepang melarang
melarang berdirinya partai dan juga menganggap gerakan pramuka berbahaya karena pada meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal itu tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino II dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 28 Desember 1945, didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepanduan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1961, terdapat 100 organisasi panduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Panduan Indonesia, dan Persatuan Putra-Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi pada seluruh masyarakat hingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.